Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Apa itu Islam, Mas Randy? Ya wis sak ngerti ngopo. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bittaati wal khulusu wal bara'atu minasyirki wal bid'ah wa ahlihima. Islam itu istislam, berserah diri kepada Allah, bitauhid dengan tauhid, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal khulus wal bara'ah, jauh dan berlepas diri dari kesyirikan dan kebidaan, serta jauh berlepas diri dari ahlus syirik dan ahlul bid'ah. Itu Islam. Kemudian kemarin disebutkan pembatal yang pertama itu adalah syirik. Apa itu syirik, Mas Aris? Ittakhodani dan menjadikan tandingan, mengambil satu tandingan bersama Allah dalam hal ibadah tak? Menyamakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang itu adalah kekhususan Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Mana ya? Sing lengkap. Yang pertama, pembatal keislaman yang pertama adalah kesyirikan. Kemarin disebutkan di antara bentuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Apakah semua menyembelih, semua sembilan untuk selain Allah adalah kesyirikan, Mas Alvin? Ya. Semua bentuk sembelihan kepada selain Allah adalah kesyirikan? Dikembalikan kepada niatnya. Jika niatnya adalah pengagungan, ta'zim, pengagungan dan takarrub kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan, syirik akbar, mengeluarkan manusia dari agamanya. Adapun jika dia menyembelih dengan tujuan untuk pemuliaan, seperti memuliakan tamu, maka tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kemudian pembatal yang keempat, kata mu'alif rahimahullah ta'ala, man i'taqada anna hadya ghairin nabi alaihi salatu wassalam akmalu min hadyihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafirun. Siapa saja i'taqada yang meyakini anna hadya ghairin nabi, petunjuk selain petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam itu akmal, lebih sempurna, min hadyihi, dari petunjuknya,
Atau anna hukma ghairihi, seseorang meyakini hukum selain beliau ahsanu itu lebih baik min hukmihi dari hukum Nabi. Kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghiti, seperti orang-orang mereka-mereka yang lebih mengutamakan hukum-hukum tagut ala hukmihi atas hukum beliau, fa huwa kafirun, maka orang tersebut adalah kafir. Ini termasuk bentuk perkara yang mengeluarkan seseorang dari keislaman adalah berhukum dengan selain dari apa yang Allah turunkan. Berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan jika dia meyakini bahwasanya ini adalah perkara yang diperbolehkan dan dia meyakini itu boleh berhukum dengan selain dari apa yang Allah turunkan, berhukum dengan undang-undang yang mereka anggap lebih baik daripada hukum yang Allah turunkan, maka yang seperti itu bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Berarti Indonesia negara tagut, ya? Mas Randy, Mas Hamdan, mulu. Ya teko, penambahan di sini. Negara kita tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, tidak berhukum dengan Al-Quran. Apakah otomatis negara Indonesia itu adalah negara tagut? Perinciannya ada tiga. Di kitab yang lainnya, tulisan Syekh Shalih Fauzan, ada perinciannya. Jadi tidak harus dihukumi otomatis bahwasanya negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu adalah negara tagut. Tidak seperti itu. Nanti di belakang ada penjelasan sedikit insyaallah. Yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafara. Yang kelima, man abghadha syai'an, siapa saja abghadha membenci syai'an sesuatu mimma jaa'a bihi ar-rasul, dari segala sesuatu yang dibawa ar-rasul alaihi salatu wasallam, walau amila bihi, meskipun dia itu mengamalkan apa yang diajarkan Nabi tersebut, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Liqaulihi ta'ala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa akhbata a'malahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka karihu, membenci ma anzalallahu, apa yang telah Allah turunkan, fa akhbata a'malahum, maka Allah membatalkan amalan-amalan mereka. Contohnya apa? Membenci sesuatu tapi dia mengamalkannya. Zakat mal orang nasi narik, orang yang bayar. Kecuali orang-orang yang sadar, orang-orang yang ngaji insyaallah. Allah alam. Selanjutnya yang keenam, man istaza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam au sawabihi au iqabihi kafara. Siapa saja istahza'a, mengolok-olok bi syai'in dengan sesuatu min dinir Rasul, dari agamanya ar-Rasul alaihi salatu wasallam, au sawabihi, atau mengolok-olok tentang pahalanya, au iqabihi, tentang siksanya, kafara, maka dia telah kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah ucapan Allah Ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, abillahi, apakah terhadap Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum, janganlah kalian meminta uzur, qad kafartum, sungguh kalian telah kafir, ba'da imanikum, setelah keimanan kalian.
Seseorang yang mengolok-olok dengan segala sesuatu yang Allah turunkan, yang dibawa oleh Rasul alaihissalam, meskipun itu perkara-perkara sunnah, kemudian diolok-olok seperti siwak, memotong kumis, terus rambut ketiak diapakan? Mencabut rambut ketiak, memotong kuku. Jika ada seseorang yang melakukan olok-olok terhadap perkara-perkara tersebut meskipun hukumnya sunnah, maka dia menjadi kafir. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita ada yang mengolok-olok ketika ada seseorang yang berjenggot, dia berkata berjenggot seperti kambing, ataupun seseorang yang bercadar dikatakan ninja masih mending, genderuwo. Memakai celana di atas mata kaki dikatakan kebanjiran. Ada yang pernah mendapatkannya? Ucapan-ucapan seperti itu memang kadang menjadikan dada menjadi sesak. Kadang-kadang menjadikan dada menjadi sesak. Itu perkara-perkara sunnah ketika ada yang mengolok-olok bisa menjadikan seseorang menjadi kafir. Terlebih lagi jika perkara-perkara yang diolok-olok tersebut adalah perkara-perkara yang wajib. Bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, semisal sholat 5 waktu kok di masjid wae, nang omah wae dak kena. Termasuk istihza apa ora kuwi? Muhammad. Nama orang Muhammad salah. Orang mana? Sing aku guyonan wong Indonesia. Jadi Muhammad itu salah ngono. Allah alam. Mungkin bahasa Mesir kan maksudnya sholah. Itu yang keenam, istihza dengan agama Allah. Dengan apa yang dibawa Rasul alaihissalam bisa menjadikan seseorang murtad dari agamanya. Yang ketujuh, as-sihru wa minhu as-sarfu wal atafu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Yang ketujuh, sihir. Di antaranya adalah as-sarfu. Footnote, amalun sihriyun yuksadu bihi taghyirul insan amma yahwahu kasarfir rajuli an mahabbati zaujatihi ila bukdiha biturukin syaitaniyatin. Sarfu itu amalan sihir yang diinginkan dengan amalan tersebut taghyirul insan, mengubah keadaan seorang manusia amma yahwahu, dari sesuatu yang dia sukai. Kasarfir rajuli an mahabbati zaujatiha, seperti pemalingan seorang laki-laki dari kecintaan terhadap istrinya. Kecintaan tersebut diubah menjadi bukdiha, menjadi kebencian dengan torikoh syaitoniyah. Suami istri pengen dipisahkan supaya suaminya tidak suka kepada istrinya, atau istri tidak suka kepada suaminya. Maka itu terbentuk sihir, termasuk bentuk sihir. Biasanya siapa sing lakoni ngene iki? Morotoane wis ora cocok karo mantune. Hati-hati. Wal atfu amalun sihriyun yuksadu minhu targhibul insani fi ma la yawahu biturukin syaitaniyatin. Amalan sihir yuksadu minhu, yang diinginkan dengannya itu targhibul insan, menjadikan seseorang menjadi suka fi ma la yahwahu, pada suatu perkara yang dia tidak suka pada asalnya, dengan jalan dengan thariqah syaitaniyah. Ilmu pelet ini. Faman fa'alau aradiya bihi kafara.
Maka siapa saja yang melakukannya atau ridho dengan perkara tersebut kafara, maka dia telah kufur. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah ucapan Allah Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajari seorang pun. Keduanya siapa ini? Harut Marut. Harut Marut itu malaikat apa enggak? Khilaf ya. Dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun kecuali keduanya itu berkata, innama nahnu fitnatun, kami itu hanya sekedar ujian, fala takfur, maka janganlah kalian kafir. Yang kedelapan, as-saminu mudhaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Menolong orang-orang musyrik, wa muawanatuhum, dan apa bedanya muawanah karo munasara? Ta'awun karo tanasara? Heeh. Sing bener, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Oh, iya. Nasara dalam kejelekan. Intang surullah yang surkum. Masa tekan kene terjemahane padha kok. Mudharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Menolong orang-orang musyrik alal muslimin untuk menyusahkan, menjadikan susah. Menolong orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk menyusahkan, menjadikan susah kaum muslimin. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah ucapan Allah Ta'ala. Wa may yatawallahum, dan siapa saja yang menjadikan mereka orang-orang musyrik sebagai teman setia, minkum, di antara kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang zalim. Atase manittaqoda, siapa saja yang meyakini anna ba'dhan nasi, sesungguhnya sebagian manusia, apa fi'il mudhari'? Wasi'a yasa'u, wasi'a yasi'u, wasi'a yasa'u kayaknya. Itu yasa'u insyaallah. Mani taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja i'taqada yang meyakini anna ba'dhan nasi, sesungguhnya sebagian manusia itu boleh baginya keluar an syariati Muhammad, dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, fa huwa kafirun, maka dia telah kafir. Biqaulihi ta'ala, dalilnya adalah ucapan Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, dan siapa saja yabtaghi mencari ghairal islami dinan, agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak akan pernah diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana dengan mereka yang berdalil dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, sehingga mencari ilmu laduni, jalan-jalan membawa tongkat, berpakaian hitam, golek apa itu? Golek wangsit. Barangkali ketemu Nabi Khidir, yasa'ahu, kira-kira apa? Ada dhamir hunya kok, kan wis fa'i maf'ule.
Gak fa'il berarti. Al-ashir yang terakhir yang ke-10 al-i'radu, berpaling an dinillahi, dari agama Allah. La yata'allamuhu, tidak mau belajar, wa la ya'malu bihi, dan tidak mau beramal dengannya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa man athlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntakimun. Wa man athlamu, dan siapakah yang lebih zalim dari seseorang mimman dzukira bi ayati rabbih, dari seseorang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, tsumma arada anha, kemudian dia berpaling darinya. Inna, sesungguhnya kami minal mujrimina, dari orang-orang yang berdosa, muntakimun, adalah menyiksa. Wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqidi bainal hasil wal jad wal khaif illa al mukrah, dan tidak ada farqa, perbedaan, fi jami'i hadhihi nawaqid, pada semua pembatal-pembatal ini, bainal hasil, tidak ada perbedaan antara seseorang yang hasil, hasil bukan hasil loh, main-main. Kalau hasil apa? Apa Mas Aris ini hasil? Mas Hamdan ngerti paling. Hasil. Ain. Ngerti. Dan tidak ada perbedaan pada 10 perkara yang membatalkan keislaman itu antara seseorang yang bergurau, bermain-main, wal jad, orang yang sungguh-sungguh, wal khaif, seorang yang takut, illa al mukrah, kecuali seseorang yang dipaksa. Dipaksa ini syaratnya ada 4. Jadi tidak bisa saya dipaksa melakukan demikian dan demikian. Angger ngomong-ngomong tidak iso, tapi syaratnya harus dipaksa, itu ada 4 syaratnya. Wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran wa aktsaru ma yakunu wuqu'an, dan semuanya itu min a'dhami ma yakunu khataran, termasuk bahaya yang paling besar dan yang paling banyak terjadi. Fayam bayilil muslimi ayyahdharoha, maka selayaknya bagi seorang muslim ayyahdharoha, untuk mewaspadainya, berhati-hati dengannya, wa yakhafu minha ala nafsihi, dan takut dari 10 perkara tersebut atas dirinya. Waspada dan takut dari 10 perkara tersebut atas dirinya. Terlebih lagi dosa kesyirikan, yang dosanya itu tidak akan pernah diampuni ketika seseorang mati di atas kesyirikan. Ancamannya kekal di dalam neraka, tidak akan pernah keluar darinya. Dan kita semuanya tidak ada jaminan terbebas dari kesyirikan. Masih ingat gambarannya kesyirikan itu seperti apa? Seperti semut hitam di atas batu hitam. Ono tambahnya yang licin. Semut hitam di atas batu hitam di bawah kegelapan malam. Jadi sangat halus sekali. Itu gambaran syirik. Wa yadkhulu fil qismi ar-rabi', dan masuk pada bagian yang keempat. Apa tadi bagian yang keempat? Meyakini petunjuk selain Nabi itu lebih sempurna. Wa yadkhulu fil qismi ar-rabi', dan masuk dalam bagian yang keempat, pembatal yang keempat. Man, siapa saja i'taqada, yang meyakini anna al-anzimata wal qawanina, sesungguhnya aturan-aturan dan qawanin, undang-undang, allati yasunnuha an-nasu afdalu min syariatil Islam, aturan-aturan
undang-undang dan undang-undang yang dibuat manusia itu lebih afdol dari syariat Islam, daripada syariat Islam. Ada seseorang yang berkeyakinan seperti itu. Makanya ketika pilihan DPR MPR itu tidak boleh memilih anggota DPR MPR karena mereka membuat aturan-aturan sendiri. Nah, masalah pemimpin kan beda meneh kok. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tidak boleh. Mana ya? Pernah dengar apa dong? Nek pemimpin, presiden perbedaan. Nek bupati? Masa? Allah alam. Enggak. Presiden milih presiden tak. Kan ada beberapa lembar surat suara. Jadi ada seseorang yang meyakini undang-undang itu lebih afdal daripada syariat Islam. Au anna nidhamal Islam la yasluhu tatbiqu fil qarni al-ishrin. Atau dia meyakini nidhamal Islam, aturan-aturan Islam itu la yasluh, tidak layak tatbiquhu, prakteknya di abad yang ke-20. Kayaknya pernah dengar ucapan seperti ini. Agama Islam tidak cocok lagi di abad yang ke-20. Au anau kana sababan fi takhallufil muslimin, atau dia meyakini bahwasanya syariat Islam itu sababan, sebagai sebab ketertinggalannya kaum muslimin. Au anau yukhsiru fi alaqatil mar'i bi rabbih, atau seseorang tersebut meyakini bahwasanya syariat Islam itu terbatas dalam hubungan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Duna ayatadakhala fi syu'uril hayatil ukhra. Apa terjemahannya Mas Alvin? Duna ayatadakhala fi syu'uril hayatil ukhra. Syariat Islam itu tanpa masuk ke aspek kehidupan yang lain. Jadi pendapatnya seperti itu, cuma hubungan hamba dengan Rabb-nya. Wa yadkhulu fir rabi' aidan, dan masuk pada pembagian yang keempat juga, pembatal yang keempat juga, man yara, siapa saja yang berpendapat anna infadha hukmillah, sesungguhnya pelaksanaan hukum Allah fi qat'i yadis sarik, dalam masalah memotong tangan seorang pencuri, aura jemizani, atau rajam bagi seorang yang berzina, al-muhsan, yang telah menikah, la yunasibu asra al-hadir, tidak sesuai lagi dengan masa sekarang. Wa yadkhulu fi dzalika aidan, masuk di dalamnya juga kullu man i'taqada, siapa saja yang meyakini annahu yajuzu al-hukmu bi ghairi syariatillah, seseorang yang meyakini boleh berhukum dengan selain syariat Allah fil muamalati awil hudud, dalam masalah muamalah ataupun hukuman-hukuman, au ghairihima, ataupun selain keduanya, wa in lam ya'taqid anna dzalika afdal, meskipun dia tidak meyakini yang demikian itu lebih afdal min hukmi syariah, daripada hukum syariah. Jadi hanya sekedar meyakini boleh berhukum dengan hukum selain syariat Allah dalam muamalah dan hudud. Itu masuk pembatal keislaman. Li'annau bidzalika, karena sesungguhnya dengan yang demikian itu, berhukum dengan selain syariat Allah dalam masalah muamalah dan hudud, yakunu qad istabaha, keberadaannya itu telah istabaha, telah membolehkan ma haramallahu ijma'an, segala sesuatu yang Allah telah haramkan secara ijma'an. Wa kullu man, dan siapa saja istabaha ma haramallah, dan siapa saja yang membolehkan apa yang Allah haramkan, mimma huwa ma'lumun, pada segala sesuatu yang maklum, minad dini bid darurah, dari perkara agama yang telah diketahui secara darurah, kazina, seperti zina, wal khamr,
dan khamar, wal riba dan riba, wal hukmi bi ghairi syariatillah dan berhukum dengan selain syariat Allah, fa huwa kafirun maka dia telah kafir bi ijma'il muslimin dengan kesepakatan kaum muslimin. Naudzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi dan kami berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang mendapatkan kemarahan Allah dan perkara-perkara yang mewajibkan mendapatkan siksanya yang pedih. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Jadi kalau ada hukuman-hukuman yang tidak sesuai syariat Allah, kita harus meyakini bahwasanya hukuman tersebut tidak boleh. Kalau di Indonesia ini kan biasanya kalau hukum membunuh cuma sekedar di penjara. Isih entuk potongan, gerasi. Terus ketok taat ning anu ya, entuk apa potongannya apa deh? Ketok ning penjara dadi wong taat. Dapat potongan-potongan terus. Itu kita meyakini bahwasanya itu sebenarnya tidak boleh. Wallahu taala alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.